Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk teman-teman dimanapun berada. Kita melanjutkan perbincangan kita, percakapan kita mengenai 3 ruang di dalam monolog. Tapi saya mau menggarisbawahi dulu, di sesi ini saya membicarakan monolog dalam konteks teman-teman yang setiap tahun itu mengikuti FLS 3N. Ya, artinya untuk teman-teman aktor dan orang-orang teater yang sudah lama, yang berkecimpung di dunia teater, mungkin percakapan ini seperti mengenang kelas-kelas awal di saat teman-teman memulai proses berteater. Tapi untuk teman-teman guru-guru, pelatih di sekolah-sekolah atau adik-adik siswa yang sedang memulai belajar monolog, kepada merekalah percakapan ini secara spesifik saya arahkan. Tetapi tentu saja apapun yang saya katakan dalam kesempatan ini bukan satu-satunya kebenaran. Ya, ini hanya salah satu cara untuk bekerja secara kreatif di bidang monolog. Baiklah teman-teman, pada video yang lalu kita sudah membicarakan tentang 3 ruang, yaitu ruang actual space, past space, dan in-between space. Saya tidak akan mengulangi lagi, karena teman-teman bisa lihat di YouTube Theater 1 yang sesi pertamanya. Saya langsung akan melanjutkan tentang ketiga ruang ini. Actual space adalah ruang di mana peristiwa itu sedang terjadi saat ini di sini. Nah, inilah yang harus mendapatkan perhatian ketika kita melatih atau menggarap sebuah monolog. Kita harus tahu dulu actual space-nya, peristiwa yang sedang terjadi saat ini di sini. Misalnya, sekarang ini saya, misalkan ini ada dalam sebuah cerita atau sebuah teks monolog, maka saya sekarang ini ada di ruang actual space. Misalnya, saya kemudian mengenang bagaimana pertama kali saya berteater. Nah, peristiwa pertama kali saya berteater, kalau itu dihadirkan, disorot kamera misalnya, itu adalah past space. Lalu tiba-tiba sekarang ini saya seolah-olah melihat lagi teman-teman saya yang pertama kali berteater dulu, tetapi saya melihatnya di ruang saat ini. Misalnya tiba-tiba saya melihat lagi teman saya, katakanlah namanya Lutfi. Lalu saya seolah-olah melihat dia dan kamera kemudian bergeser memperlihatkan peristiwa saya seperti melihat lagi Lutfi. Atau saya membayangkan Lutfi hadir lagi saat ini. Nah, itu in between space. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Nah, di FLS 3N dengan durasi yang 12-15 menit ini, kita benar-benar harus memadatkan setiap bagian ini. Nanti ini akan berkaitan dengan penulisan monolognya. Tapi saya tekankan di sini, perhatikan dulu peristiwa di actual space-nya. Apa sih peristiwa yang sedang terjadi saat ini di sini yang ada di dalam naskah? Misalnya, seorang anak yang trauma ketika mendengar ketukan pintu. Karena setiap kali dia mendengarkan ketukan pintu, dia teringat kerusuhan yang pernah terjadi di masa lalu ketika dia masih sekolah dasar. Nah, ketukan pintu dan rasa trauma dia yang digambarkan di naskah itu adalah peristiwa saat ini di sini atau actual space. Kemudian misalnya peristiwanya bergeser di masa lalu, bagaimana kerusuhan itu terjadi, ini masuk ke past space. Persoalannya, porsi antara actual space dan past space ini harus diperhatikan. Lagi-lagi ini berkaitan dengan penulisan monolog. Ya. Sebaiknya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu jangan sampai lebih banyak dari peristiwa saat ini. Atau jangan sampai lebih besar daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi di actual space. Nah, supaya proporsinya ketika nanti dia dimainkan itu lebih terasa kuat peristiwa saat ininya. Ini akan berbeda teman-teman kalau misalnya kita bicara monolog di luar konteks
FLS 3N ini. Ini demi menyiasati waktu yang hanya 12 menit atau 15 menit itu, jadi batasi peristiwa-peristiwa yang ada di past space dan perkuat peristiwa-peristiwa yang ada di actual space. Sedangkan yang in between, peristiwa yang ada dalam imajinasi atau halusinasi, itu kan antara saat ini dan masa lalu. Dia bukan kejadian real saat ini, tetapi juga bukan peristiwa masa lalu yang tiba-tiba datang ke saat ini. Dia imajinatif sifatnya. Kadang itu di dalam naskah monolog dituturkan saja oleh aktornya, tapi ada juga yang memilih memperistiwakannya. Nah, sekarang saya beranjak kepada penulisan monolognya. Misalnya begini, saya bisa menceritakan di dalam naskah saya, tadi pagi saya melihat ada kecelakaan di jalan raya di dekat sebuah mall. Nah, itu narasi, itu diceritakan. Si aktornya cuman menuturkan saja, si tokohnya cuma menuturkan saja. Tapi bisa jadi si penulis naskah menghadirkan peristiwa itu, digambarkannya peristiwa kecelakaan itu. Mungkin si tokoh, si karakter bagian dari peristiwa itu. Lalu bagaimana membangun peristiwa yang kuat? Pilih saja satu peristiwa sederhana yang tampaknya yang nggak punya nilai apa-apa, nggak punya makna apa-apa, atau nggak penting gitu peristiwa itu diceritakan. Jangan dipikirkan dulu, pilih saja misalnya ibu memasak beras. Ya. Apa pentingnya nih cerita? Apa pentingnya ini peristiwa? Setiap hari, setiap orang juga sudah tahu itu peristiwa yang nggak ada istimewanya. Supaya dia menjadi istimewa, ada satu kuncinya. Tambahkan resiko peristiwa. Bagaimana caranya? Peristiwa ini akan menjadi menarik kalau saya masukkan resikonya. Misalnya begini, ibu memasak beras terakhir. Jadi itu beras terakhir yang dimiliki oleh warga ini. Maka akan ada konsekuensi, akan ada resiko. Sesudah ini akan makan apa, besok seperti apa. Dan perasaan atau emosi ketika memasak beras itu juga akan berbeda. Begitu juga ketika anggota keluarga makan nasi dari beras terakhir yang mereka miliki. Itu akan berbeda, itu akan memunculkan atmosfer yang berbeda, impresi yang berbeda, intensi yang juga berbeda. Risiko itu bisa diperluas lagi, bisa diboboti lagi, misalnya seperti ini. Ibu memasak beras terakhir, terjadinya konteksnya ditambahkan di kamp pengungsian. Maka cerita ini menjadi lebih menarik, bisa lebih dalam, dan bisa lebih punya bobot. Artinya begitulah cara pendalaman ceritanya. Pembobotan cerita bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Lagi-lagi, ini bukan satu-satunya cara. Bukan berarti beginilah yang paling benar. Tidak. Ini hanya salah satu cara yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu guru atau para pelatih membimbing siswanya untuk mengembangkan cerita monolognya. Jadi, pilih saja peristiwa yang biasa saja sehari-hari, lalu tambahkan konsekuensi, tambahkan resiko. Seperti yang saya contohkan tadi. Contoh yang lain misalnya mencuci seragam. Ya ini nggak apa pentingnya gitu kita menceritakan bikin naskah monolog tentang mencuci seragam. Nggak ada hal yang menarik. Tambahkan resikonya. Bahwa itulah satu-satunya seragam yang dia punya. Dia sudah pakai seragam ini sejak berapa hari? Hari Senin sampai hari Rabu misalnya. Nah, dia tidak punya seragam yang lain. Kalau dia cuci, bagaimana besok? Dia mau pakai apa? Kemudian dari sini kita kembangkan lagi. Bahwa dia adalah karyawan yang baru saja diterima. Kalau dia bekerja nggak pakai seragam misalnya, ini resiko. Tambahkan resikonya lagi. Apa itu? Dia mencuci itu di musim hujan. Konsekuensinya apa? Bisa nggak kering. Nah, artinya tegangan antara dia memutuskan untuk mencuci seragamnya atau tidak, itu menjadi tenaga dramatik. Bagaimana kalau tidak dicuci? Sama saja, harus ada resiko, harus ada konsekuensi. Pakaian seragam itu sudah 3 hari dipakai dan mungkin sudah lusuh, sudah berbau tidak sedap. Jadi
Tidak mungkin dia pakai baju yang seperti itu, sementara dia karyawan baru. Jadi apakah dia cuci atau tidak dia cuci, ada konsekuensinya. Ya, kalau dia cuci, keringkah besok, sementara ini musim hujan, kalau tidak dicuci, bagaimana mungkin dia akan bekerja dengan seragam yang sudah lusuh dan berbau tidak sedap. Kita anggap dia memutuskan mencuci seragam itu. Karena cuaca mendung, langit tidak cerah, maka dia berjuang mengeringkan pakaian seragamnya itu malam hari. Nah, upaya dia untuk mengeringkan seragamnya itu supaya besok bisa kering dan bisa dipakai, itu menjadi tegangan sendiri, menjadi tenaga dramatik. Oke, barangkali nanti teman-teman akan ada yang bilang, ya pinjam aja ke temannya yang lain. Kemungkinan untuk minjam seragam ke teman yang lain itu juga harus dibuat tidak mungkin. Misalnya dengan cara apa? Dia karyawan baru dan belum mengenal orang-orang yang ada di sana, belum kenal baik, dia juga belum tahu alamat masing-masing. Artinya kemungkinan untuk minjem seragam rekan yang lain itu menjadi tidak mungkin dilakukan. Artinya kita bisa simpulkan, pilih sebuah cerita yang sederhana saja, tambahkan resiko. Yang kedua, peristiwa yang kuat itu, peristiwa yang disebut peristiwa dramatik itu, ketika memang tidak ada kemungkinan lain untuk menghindar. Artinya, hal itu harus terjadi. Bahwa dia harus mencuci pakaiannya dan dia harus mengeringkan pakaiannya karena besok dia harus kerja. Dan tidak ada kemungkinan untuk pinjam seragam rekannya atau yang lainnya. Jadi sebuah peristiwa dramatik, disebut peristiwa dramatik dan biasanya punya tenaga dramatik yang cukup kuat jika dia punya konsekuensi atau risiko, dan kedua, tidak ada kemungkinan lain, peristiwa itu memang harus terjadi. Tapi kalau masih ada kemungkinan lain untuk dihindari, itu tidak terjadi, maka tenaga dramatiknya menjadi menurun atau kurang. Nah, ini mungkin yang bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu guru membimbing siswanya ketika mau mengembangkan sebuah peristiwa di dalam monolog. Dengan peristiwa yang sederhana saja, karena kita punya durasi cuma 12-15 menit. Mudah-mudahan tahun depan nggak diturunkan lagi jadi 5 menit ya. Itu baru Assalamualaikum sudah mau habis nanti waktunya. Karena saya sering melihat ketegangan teman-teman yang menggarap monolog siswa untuk FLS 3N ini. Salah satu yang menjadi problem besarnya adalah durasi. Lebih durasi nggak? Lebih durasi nggak? Akhirnya para pelatih dan sutradara, juga aktornya menjadi sangat tegang bermain. Karena memikirkan lebih durasi nggak? Lebih durasi nggak? Cukup nggak durasinya? Pikirannya ke durasinya, bukan ke karakter, bukan ke peristiwa, bukan ke permainan. Supaya durasinya selamat, akhirnya ya udah terabas aja. Yaitu durasi memang menjadi persyaratan perlombaan. Tetapi sebaiknya di proses awal, jangan dulu menghitung durasi. Jadi dulu gitu pertunjukannya, mungkin 20 menit, mungkin 25 menit. Sesudah jadi, siswa sudah enak memainkannya, sudah rileks dia, peristiwa-peristiwa sudah terbangun dengan sebaik-baiknya, baru kita memikirkan untuk memadatkannya. Mana yang memang tidak dibutuhkan. Ukuran tidak dibutuhkan itu, kalaupun dia dipakai, dia tidak memperkuat cerita atau tidak memperkuat peristiwa, maka itu bisa dipotong. Atau dia tidak berhubungan dengan perkembangan karakter. Itu bisa dihilangkan. Tapi kalau dia dipotong, itu mengganggu struktur cerita, tenaga dramatiknya terganggu. Nah, yang ini jangan. Yang kedua, ada bagian-bagian, terutama ini kalau adegan-adegan sedih nih. Waduh, kadang-kadang jadi melorot, mendayu-dayu, jadi berlarat-larat. Nah, perhatikan temponya. Saya melihat banyak aktor, terutama untuk teman-teman remaja, siswa, ketika mengucapkan teks, ada banyak jeda yang tidak perlu. Misalnya begini, ketika dia mengatakan, tetapi besok saya tidak akan datang lagi. Kemudian diucapkan dengan, tetapi saya besok tidak akan datang lagi. Nah, itu udah menghabiskan durasi dan orang pegel lihatnya. Kan itu bisa diucapkan, tetapi besok saya tidak akan datang lagi. Tidak perlu ada jeda di sana. Jadi perhatikan jeda-jeda yang tidak perlu. Jeda tidak perlu ini jeda
ya bener-bener jeda gitu, bukan karena ada perubahan emosi, karena ada transisi, perubahan peristiwa. Kalau itu memang jeda yang dibutuhkan, terutama jeda dalam wicara. Perhatikan betul, banyak sekali jeda yang nggak perlu, sehingga kalimat-kalimat itu seperti terpotong-potong. Misalnya kalimat seperti ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Pembukaan UUD 45. Itu tidak dibutuhkan banyak jeda, tetapi bisa saja siswa mengucapkannya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, jeda-jeda yang hadir di sana itu jeda yang nggak perlu, karena itu bisa dikatakan, diucapkan, disampaikan dengan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, ini juga teknik untuk memadatkan pertunjukan, bukan dengan cara ngeburu-buru siswanya supaya lebih cepat, ayo temponya melorot. Ya, nanti bukan main monolog, jadi kayak balapan kuda nanti. MotoGP bukan gitu, kita sedang main drama, bukan lagi balapan motor. Jadi perhatikan jeda yang tidak perlu, peristiwa-peristiwa yang tidak memperkuat tenaga dramatik bisa dipotong, tapi di awal-awal jangan dulu dibebani dengan durasi. Ya tapi jangan juga nggarap 30 menit gitu, nanti repot motongnya. Persiapkan naskah yang memang kita perkirakan ini durasinya bisa 15. Mungkin di latihan-latihan awal dia bisa 20 menit, 25 menit, it's okay. Jangan dulu siswa ditekan untuk ayo buru-buru dan lain sebagainya. Biar jadi dulu, biar dikunyah dulu, biar enak dulu dia memainkannya, sesudah itu baru ada sisa waktu latihan untuk memadatkan. Ya tentu saja harus disediakan waktu yang cukup untuk latihan. Jangan seminggu sebelum lomba baru latihan. Robert De Niro juga stres main monolog seperti itu. Seminggu belum mau pentas, baru latihan. Bahkan ada yang 3 hari mau pentas, baru latihan. Tidak ada keajaiban di atas panggung. Kalau misalnya bisa merafal mantra atau doa, tahu-tahu jadi enak juga ya. Nggak ada keajaiban. Paling tidak, sediakan 3 minggu latihan. Saya beri tips juga untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman pelatih, lagi-lagi yang memang masih baru mau menekuni bidang ini. Kalau yang sudah lama-lama itu udah pakar lah, nggak butuh nasihat ini. Misalnya kita punya 12 kali latihan. Sebenarnya 12 kali latihan itu bisa kita pakai untuk naskah dengan durasi 30 menit. 1 kali latihan itu nggak usah banyak-banyak. Itu latihan 5 menit adegan saja. 2 jam latihan, mengulang-ulang saja 5 menit adegan. Berarti latihan kedua 5 menit berikutnya. Ya, 2 jam 5 menit diulang-ulang, masa sih nggak dapat juga gitu misalnya. Paling tidak 40%, 50%. Dengan catatan ya sudah hafal. Kalau 5 menit sambil ngapal, sambil ya itu nggak masuk latihan ini ya. Siswa kan bisa menghafal sendiri. Nah, latihan pertama mencari 5 menit adegan dulu. 2 jam mengulang-ulang 5 menit adegan. Jadi siswa juga nggak keberatan bebannya. Kan pelajarannya udah belasan pelajaran kan kita ini. Ya udah keberatan beban pelajaran. Terus ya latihan teater jadi nggak menggembirakan lagi kalau terlalu membebani. Sekali latihan, 5 menit adegan. Latihan kedua, 5 menit berikutnya. Latihan ketiga, 5 menit berikutnya. Berarti 3 kali latihan sudah dapat durasi 15 menit. Sisa latihan digunakan untuk merangkai. Biarkan dulu 15 menit atau 20 menit. Nah, dengan 5 menit ini siswa masih bisa nggak kehilangan fokus, masih gembira, detail, dan seterusnya. Juga para pelatih, Bapak Ibu Guru juga masih bisa lebih fresh kalau mikirin 5 menit adegan. Nah, dengan model latihan pembagian 5 menit adegan ini, siswa menjadi tidak terlalu terbebani, tidak stres, Bapak Ibu Guru juga masih bisa senyum-senyum gitu, nggak merengut sepanjang latihan. Dan jangan lupa setiap latihan itu, yang 5 menit adegan itu divideokan, supaya besok sebelum mulai latihan kita lihat lagi videonya yang kemarin. Ini juga untuk membantu siswa, membantu pelatih untuk tetap bisa merangkai adegan-adegan yang terpotong-potong ini menjadi satu kesatuan yang utuh.
Berarti dengan 10 kali latihan harusnya ini di luar hafalan ya, dengan 10 kali latihan harusnya kalau 3 kali latihan pertama untuk membangun 5 menit adegan, 3 kali latihan dapat 15 menit. Latihan berikutnya merangkai, 2 kali latihan untuk merangkai yang 15 menit itu. Latihan yang berikutnya lagi misalnya untuk mempertajam bagian-bagian mana yang lemah, yang masih kurang. Jadi jangan dari awal siswa sudah baru mau mencoba sudah dikritik. Ya nanti nggak berkembang, akhirnya dia tidak berani berimajinasi karena merasa sangat diawasi, merasa menjadi takut salah. Biarkan dulu mereka mengembangkan imajinasinya. Masih ada sisa waktu yang untuk latihan. Lagi-lagi investasikan waktu untuk latihan. Kalau kita benar-benar, kan ada banyak sekolah yang belum punya pengalaman mengenai ini, ya minta tolonglah sekolahnya untuk menemui pelatih atau memanggil seorang pelatih dan seterusnya. Saya kira itu bisa diatasi di setiap sekolah. Nah, yang saya sering temui kasusnya, nggak tahu di tempat lain ya, durasi latihan, investasi waktu untuk latihan itu sangat terbatas. Ada yang cuma 3 kali, ada yang cuma 7 kali. Nah, dengan demikian ya nggak mungkin matang persiapannya. Saya kira itu dulu percakapan kita mengenai monolog yang mudah-mudahan bisa membantu para siswa dan guru-guru yang setiap tahun menghadapi perlombaan seni monolog FLS 3N. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisa membantu. Salam